rasanya sudah tidak lama lagi ya kita segera memasuki tahapan pemilu. Dan terpenting adalah bahwa saat ini pemilu yang kita hadapi adalah pemilu yang berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya karena memang harus diselenggarakan di tengah-tengah situasi pandemi yang juga kita belum tahu bagaimana ke depannya ya. Jadi ini yang menjadi menarik. Sementara di lain pihak kita melihat bahwa sesungguhnya sama yang sudah diungkapkan oleh Mas Haji dan Pak Abhan tadi bahwa serangkaian tantangan penyelenggaraan pemilu yang akses ternyata belum selesai ya, belum selesai. Jadi masih banyak permasalahan yang sebenarnya harus kita selesaikan dari pemilu ke pemilu yang tampaknya belum bergeser terlalu banyak. Tetapi tentunya kita tetap harus optimis dan kita harus tetap membangun semangat bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu bukannya tanpa hasil. Jadi saya meng-highlight statement dari Mas Aji dan Pak Abhan bahwa peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas ternyata bisa kita lihat walaupun kalau dibandingkan dengan tantangan yang masih ada itu sama saja seperti kita sedang menyandingkan pohon cabai dan pohon kelapa mungkin. Jadi kalau pohon cabai itu mewakili partisipasi penyandang disabilitas, maka pohon kelapanya itu adalah sedemikian banyak permasalahan yang masih ada. Perlu saya sampaikan bahwa agenda sendiri sebenarnya saat ini tidak banyak terlibat dalam kepemiluan seperti yang dilakukan oleh kami terakhir sampai dengan 2017. Tetapi memang best practice atau lesson learn yang kita dapatkan dari kerja-kerja agenda bersama dengan teman-teman JPPR dan organisasi lainnya di Indonesia dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas ini sudah kita sharekan ke negara-negara lain, khususnya di negara-negara ASEAN. Karena memang jika kita mencoba membandingkan antara apa yang sudah ada di kita dengan di negara lain, saya kira problem utamanya rata-rata sama. Tetapi memang yang nanti akan sangat berdampak adalah kondisi dinamika politik di masing-masing negara dan juga tentunya kita mesti menyadari bahwa Indonesia ini besar sekali. Kita dikaruniai penduduk yang begitu besar dan wilayah yang terlalu besar, yang sangat besar maksud saya, dan juga tentunya penanganannya tidak sesederhana negara lain yang lebih kecil atau size-nya mungkin bahkan jauh di bawah Indonesia. Ada beberapa materi yang sekiranya saya pikir sama dengan sudah disampaikan oleh Mas Aji dan Pak Abhan. Mudah-mudahan ini tidak membosankan, tetapi justru mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu hal, yaitu bagaimana menghadirkan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam kerangka membangun hak politik, memberikan hak politik yang setara bagi siapa saja di negara kita ini. Kita bisa mulai dari slide yang pertama. Nah, ini juga sama tadi sudah disampaikan oleh Pak Abhan tentang definisi disabilitas. Nah, ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan dalam definisi ini, bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara tentang disabilitas, kita tidak hanya sekedar berbicara tentang bagaimana cara menangani orangnya, Bapak Ibu. Tetapi disabilitas adalah sebuah kondisi yang terjadi akibat keterbatasan dalam satu sisi, dalam hal ini orangnya, orang si disabilitasnya, dan juga rintangan dari lingkungan. Jadi kondisi disabilitas itu tidak ansih karena orangnya. Tapi kita harus melihatnya dalam sebuah kerangka bahwa disabilitas itu terjadi akibat dari hambatan atau keterbatasan yang dimiliki, yang ada pada diri seseorang dan rintangan yang ada di sekitar. Nah, dalam konteks inilah kita nanti akan melihat sesungguhnya yang mana sih yang menjadi bagian kita yang harus kita tangani. Tentunya saya yakin kita semua sepakat bahwa yang menjadi titik tekan, yang menjadi fokus pembicaraan kita saat ini adalah rintangan yang ada di dalam lingkungan yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas di dalam melaksanakan haknya, melaksanakan hak politiknya. Jadi sekali lagi tadi kalau misalnya teman-teman melihat tadi Pak Abhan cerita soal TPS, Pak Abhan cerita soal data pemilih, Pak Abhan cerita soal alat bantu dan lain-lain, itu kaitannya adalah kita sedang berbicara tentang rintangan yang masih ada di dalam lingkungan. Karena banyak sekali orang menganggap bahwa disabilitas itu tidak bisa menggunakan hak politiknya karena kondisinya.
Padahal bukan karena itu. Disabilitas sudah sebuah keniscayaan. Semua orang bisa jadi disabilitas, tapi bagaimana lingkungan merespon kondisi tersebut. Itulah yang menjadi titik tekan pembicaraan kita saat ini. Slide berikutnya. Nah, ini pengetahuan saja bahwa dalam memandang disabilitas itu kita menggunakan banyak pendekatan. Ada medical model, charity model. Charity model ini kan yang penting disabilitas itu disantuni begitu ya, dibantu dan lain-lain. Padahal sebenarnya sekali lagi dalam hal ini kita lebih mengedepankan social model dan right based model, melihat bahwa hak politik itu ya haknya disabilitas apapun kondisinya, jadi nggak bisa dihilangkan hanya karena dia disabilitas. Tadi Pak Aban menyebutkan bahwa tidak boleh ada penghilangan hak karena alasan apapun, apalagi hak politik, itu sanksinya hukum. Apalagi kalau hanya sekedar berbicara hak disabilitas. Nah, mungkin kasus terhangat yang banyak mengemuka misalnya perdebatan soal disabilitas psikososial, ya, disabilitas mental, bagaimana mereka memilih. Tapi sekali lagi, prinsip ini harus dipegang teguh bahwa sesungguhnya pendekatan yang kita gunakan adalah right base, gitu, ya. Next slide berikutnya. Nah, ini bicara lagi soal data. Kalau secara umum kan WHO menggunakan angka 15%. Ini kayaknya saya salah tulis, ini data pemilih. Tadi sudah disampaikan juga bahwa angka pemilih disabilitas sekitar 6 juta gitu ya di Indonesia, dan ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Jumlahnya ternyata banyak, Bapak Ibu. Dan saya setuju bahwa memang data penyandang disabilitas ini penting sebenarnya untuk menjadi pijakan ketika nanti kita melakukan pendataan pemilih, gitu ya. Yang membuat rumit adalah karena memang di kita itu data yang dikumpulkan itu lebih banyak data sektoral. Jadi misalnya bidang kesehatan mengumpulkan data sendiri, data penyandang disabilitas dalam kesehatan. KPU punya data sendiri soal data pemilih. Kemudian di pendidikan itu juga ada data sendiri tentang disabilitas yang sekolah dan lain-lain. Ini yang sebenarnya membuat dari satu angka ke angka yang lain itu menjadi tidak sama. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita karena sebenarnya banyak juga yang mengatakan bahwa model pengumpulan data yang dilakukan oleh KPU itu bisa diandalkan atau reliable. Nah, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan data disabilitas? Nah, itu juga yang akan menjadi pertanyaan berikutnya. Slide berikutnya. Sebentar. Nah, prinsip umum ini juga pengetahuan, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari UN Convention on the Right of Person with Disability. Bahwa semua hal yang kita lakukan terkait upaya menghilangkan rintangan terhadap pemilu, terhadap hak politik penyandang disabilitas, itu didasari oleh beberapa prinsip, ya. Jadi ada diantaranya adalah kebebasan menentukan pilihan. Jadi ketika misalnya penyandang disabilitas diberikan haknya untuk memilih, maka saat itu juga kita sedang memberikan ruang pada mereka untuk menentukan pilihan atau keputusan. Kemudian otonomi dan kebebasan menentukan pilihan. Bayangkan kalau misalnya mereka harus dicobloskan begitu, harus dibantu untuk dicobloskan oleh seseorang. Berarti sebenarnya kita sedang melanggar prinsip yang ini, otonomi ini, ya. Jadi ini banyak sekali prinsip-prinsipnya, ada kesadaran, kesetaraan, aksesibilitas. Nah, ini juga menjadi prinsip-prinsip penting yang harus kita junjung ketika kita berbicara soal bagaimana kita menghadirkan pemilu yang akses, dan juga kita melihat kesetaraan laki-laki dan perempuan, karena ada ketika kita berbicara disabilitas, kita juga sedang berbicara tentang interseksionalitas. Jadi sebenarnya tadi saya sedikit agak tergelitik dengan apa yang analogi yang disampaikan oleh Mas Aji misalnya, dengan mengatakan bagaimana kita memenuhi kuota penyandang disabilitas sementara perempuan saja 30% sulit. Nah, ini sebenarnya buat saya tidak tepat untuk dijadikan analogi, karena pada dasarnya disabilitas juga ada yang perempuan gitu ya. Disabilitas juga ada yang laki-laki. Jadi kita mesti melihat bahwa ketika kita berbicara tentang kuota perempuan, kuota disabilitas, sebenarnya ada interseksionalitas permasalahan di sana. Slide berikutnya. Nah, ini jenis disabilitas. Saya kira ini menjadi penting untuk tahu kita jenis-jenis disabilitas itu apa saja. Kenapa? Karena setiap jenis disabilitas ini memiliki tantangan atau rintangan tersendiri di dalam lingkungan, gitu ya. Jadi
yang disabilitas fisik punya rintangan tersendiri kaitannya dengan mobilitas, bagaimana mereka bermanuver misalnya di TPS. Kalau yang disabilitas netra tentunya banyak yang tanya, surat suaranya emang bagaimana ya gitu. Banyak kita yang belum paham juga nih. Saya lihat di sini yang hadir ini banyak penyelenggara dari tadi saya lihat ya, ada KPU. Nggak saya lihat deh, saya juga nggak bisa lihat Bapak Ibu, sorry. Jadi yang saya tahu dari list ini ada dari KPU mana ya, ada dari KPU Kabupaten Kota. Jadi menarik untuk kita sama-sama belajar bahwa sesungguhnya jenis-jenis disabilitas ini punya rintangan tersendiri yang harus kita pikirkan bagaimana mengakomodirnya pada saat mereka melakukan hak pilihnya. Slide berikutnya. Nah, dari tadi kita bicara soal aksesibilitas. Apa sih aksesibilitas itu? Jadi aksesibilitas itu sebenarnya yang tadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai rintangan yang ada dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu, kira-kira apa saja sih yang harus saya lakukan ketika saya ingin memberikan akses pada penyandang disabilitas, Bapak Ibu tinggal gampang, tanya saja kepada penyandang disabilitas yang ada di sekitar. Tanyakan, kira-kira selama ini, apa sih yang menghambat dirimu untuk bisa ikut pemilu misalnya. Mereka pasti akan menyebutkan rintangan-rintangan apa saja yang ada misalnya di TPS. Seperti itu. Itu cara yang paling sederhana untuk tahu sebenarnya apa yang jadi kebutuhan. Nah, yang sulit adalah ketika memang selama ini Bapak Ibu diberikan panduan begitu ya oleh KPU pusat misalnya untuk diimplementasikan. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu tidak paham kenapa misalnya kok ada template di dalam logistik pemilu kok ada template braille ya gitu. Sementara yang terjadi adalah kemudian template braille itu dijadikan alas buat batal coblos begitu. Itu terjadi karena itu tadi, karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya jenis disabilitas itu punya kebutuhan tersendiri. Jadi yang sering terjadi penyelenggara di lapangan, petugas TPS tidak paham, misalnya ada template, ada apa, itu gunanya buat apa. Gitu ya, next. Nah, ada juga istilah lain, akomodasi yang layak, reasonable accommodation. Nah, ini juga kaitannya dengan jenis-jenis disabilitas tertentu. Nah, singkatnya akomodasi yang layak ini adalah bagaimana kita melihat jenis disabilitas dan kaitannya dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau dia nggak lihat, sementara dia harus memilih, gimana caranya apakah bisa dia pakai surat suara yang biasa misalnya? Oh ternyata tidak bisa. Dia harus pakai surat suara yang dijepit pakai template braille. Nah itu bentuk akomodasi buat dia. Itu contoh. Slide berikutnya. Nah, ini bicara hak politik, ini sesuai dengan UN Convention on the Right of Persons with Disability dan juga dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, bahwa sesungguhnya hak penyandang disabilitas di dalam politik itu tidak hanya sekedar memilih dan dipilih, tetapi juga menjadi penyelenggara, jadi mereka bisa jadi komisioner juga, baik di KPU maupun Bawaslu, sampai dengan menjadi petugas pemilihan atau KPPS, jadi sangat dimungkinkan. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah mereka juga bisa terlibat dalam organisasi dan partai. Jadi saat ini kita sangat mendorong partai-partai untuk membuka ruang bagi penyandang disabilitas menjadi anggota, dan saya kira ide ini sangat disambut baik oleh partai-partai politik, dan saya lihat banyak upaya yang dilakukan untuk merangkul ya penyandang disabilitas untuk masuk menjadi anggota partai. Lanjut. Nah, ini definisi pemilu akses, ini yang dikembangkan bersama-sama oleh kami ya, pada saat itu agenda dan juga JPPR. Jadi pemilu akses ini adalah cara kita untuk bisa menghilangkan berbagai rintangan. Sekali lagi, jadi bukan hanya sekedar bahwa ini menjadi amanat dari aturan atau undang-undang, tetapi ini cara kita untuk menghapuskan rintangan sehingga semua orang bisa mewujudkan haknya, hak politiknya. Slide berikutnya, lanjut. Nah, bagaimana sih penyelenggaraan pemilu akses? Saya kira kita mesti melihat bahwa ketika kita berbicara menghadirkan pemilu yang akses, itu bukan sekedar pada saat hari H, pada saat di TPS, enggak. Karena sebenarnya pemilu kita itu kan lewat berbagai tahapan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu penyelenggara tentunya sangat memahami ini gitu loh. Jadi aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas itu harus dilakukan dari awal, dari tahap awal, dari mulai sosialisasi, pendaftaran pemilih, pemutahiran data, sosialisasi, kampanye,
penyelenggaraan pemilu itu sendiri sampai dengan nanti penghitungan suara. Gitu. Jadi selalu akan ada tantangan di sisi ini. Nah, tadi sebenarnya kalau tadi Pak Aban cerita soal data, Pak Aban cerita soal pada saat layanan di TPS, Pak Aban cerita soal ini dan itu sebenarnya adalah bagian dari tahapan pemilu yang memang harus dilalui, yang harus kita pastikan itu juga akses. Begitu. Next. Nah, ini pendataan pemilih. Nah, selama ini bagaimana kita merefleksikan bagaimana sih proses pendataan pemilih penyandang disabilitas selama ini dilakukan? Nah, tantangan terbesar adalah pada pendataan pemilih. Kadang-kadang kita mencoba melakukan mencoba melakukan pendataan misalnya dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh petugas. Tapi kadang-kadang petugas pun tidak paham, gitu ya. Yang disebut disabilitas itu yang mana, gitu. Kadang-kadang sengaja tanya, ada nggak anggota keluarga Bapak Ibu yang disabilitas? Belum tentu juga dijawab iya, gitu. Jadi kita menyadari memang ada kesulitan di sisi ini. Tapi yang menarik adalah pada saat proses pendataan, saya selalu lihat bahwa saat ini ada sosialisasi juga. Jadi dihimbau gitu ya bahwa masyarakat bisa melaporkan ketika memang ada keluarganya yang disabilitas. Lanjut. Nah ini juga menjadi unsur penting nih, pelibatan penyandang disabilitas dalam proses. Bapak Ibu, kalau kita kebingungan misalnya apa yang mesti kita lakukan kalau kita memang betul-betul ingin gitu ya mewujudkan pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas. Wah, kayaknya lahir dari hati gitu ya pengen mengakomodir itu. Yang jelas bahwa Bapak Ibu caranya adalah libatkan mereka dalam proses. Paling tidak dalam konsultasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu bagaimana caranya ya libatkan penyandang disabilitas, organisasi-organisasi yang ada di sekitar Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan masukan pada Bapak Ibu tentang apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki. Gitu loh. Jadi pelibatan ini saya kira bukan hanya sekedar simbol, tetapi memang harus diwujudkan dalam setiap proses yang kita lakukan dalam perwujudan hak pilih kita, proses pemilu kita. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini juga salah satu bentuk contoh gitu ya penterjemah bahasa isyarat bagi teman-teman yang tuli misalnya kayak gitu. Ini juga salah satu bentuk cara kita mengakomodir. Saat ini saya kira kita lihat pada saat debat kandidat selalu sudah ada penterjemah bahasa isyarat. Nah ini juga harapan kita bisa terjadi tidak hanya di tingkat nasional atau provinsi dan di provinsi, tapi juga setiap kita melakukan sosialisasi, ada debat kandidat dan semua informasi yang terkait kepemiluan kita bisa hadirkan. Apakah itu sumber-sumber informasi melalui teks yang akses maupun penyediaan bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat bagi teman-teman yang tuli agar mereka informasi itu paham ya. Lanjut. Nah, materi ini juga ada materi sosialisasi. Jadi dan ini tidak hanya berlaku buat penyelenggara tapi juga buat partai saya kira. Jadi partai juga harus memastikan ketika memang mengeluarkan materi visi misi dan lain-lain pastikan itu bisa dibaca gitu loh. Bisa dibaca oleh beragam jenis disabilitas dari yang tunanetra, dari yang disabilitas intelektual, psikososial, mereka dengan disleksia dan lain-lain, orang tua bahkan karena orang tua juga kan banyak yang penglihatannya sudah tidak jelas begitu ya. Jadi perlu dipastikan materi kampanye dan lain-lain itu juga akses. Slide berikutnya. Logistik pemungutan suara, saya kira ini penting untuk dipahami oleh penyelenggara. Jadi ketika dari mulai tingkat atas, mulai dari tingkat penyediaan logistik, pengadaan, sampai dengan nanti disebarkan ke masing-masing TPS, perlu dipastikan bahwa logistik pemungutan suara itu lengkap, berikut dengan berbagai alat-alat bantu yang diperlukan untuk penyandang disabilitas. Lanjut. Nah, ini juga tadi sudah disinggung, lokasi TPS. Lokasi TPS ini yang selalu jadi masalah, terutama di perkotaan seperti Jakarta misalnya ya. Karena lokasi TPS kita diharapkan kan luas gitu ya, bisa leluasa. Tetapi yang terjadi, yang selalu jadi alasan adalah lahan sempit, satu. Yang kedua, alokasi dana untuk pembuatan TPS yang terbatas. Nah ini, jadi sama saja mengatakan mana duluan ayam sama telur nih yang mau kita prioritaskan. Anggaran atau memang betul-betul niat untuk menghadirkan akses ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran jalan ya. Ini yang sering dipakai oleh teman-teman ketika melakukan pemantauan jalannya pemilu. Jadi
jalannya ke TPS itu seperti apa, berbatukah atau memudahkan atau tidak gitu. Yang sering kali terjadi, kita lihat jalan menuju TPS pun misalnya bertangga-tangga. Jadi bagaimana orang dengan kursi roda bisa lewat ataupun orang-orang tua kita yang misalnya sudah mengalami gangguan stroke atau gimana gitu ya, untuk datang ke TPS pun sudah sulit gitu. Next. Nah, ini lagi-lagi ini mungkin sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Aban, tetapi ini mudah-mudahan dengan melihat gambar-gambar ini, nanti Bapak Ibu bisa melekat gitu ya di benaknya masing-masing. Oh, ternyata kalau menghadirkan TPS yang akses, itu harus seperti ini. Jadi semoga nggak bosan ya Bapak Ibu. Jadi ini pintunya lebarnya harus bisa dimasuki oleh kursi roda, begitu ya. Pintu-pintu TPS dan ada jalur masuk, jalur keluar gitu. Sehingga ketika teman-teman yang disabilitas bermanuver di dalam itu mudah sekali. Next. Luas TPS, nah ini juga ini sudah ada di sini nih luas TPS-nya yang harus ada gitu. Mudah-mudahan nanti 2024 semua luas TPS-nya standar ya. Karena ini yang membuat juga ini kami buat juga dari panduan yang dikeluarkan oleh KPU ya. Next. Meja bilik suara. Ini meja bilik suara dipastikan tingginya bisa dijangkau oleh mereka yang duduk di atas kursi roda gitu. Jadi jangan terlalu ketinggian dan bawahnya itu bisa ada celah untuk bisa kursi roda masuk ke bawah gitu ya. Itu tingginya sekitar berapa tuh 90 ya kalau saya nggak salah. Next. Tinggi meja ya, ini juga sama saya kira. Lanjut saja, next. Nah, alat bantu ini tadi yang saya bilang template-nya Braille untuk teman-teman yang disabilitas netra yang sering kali disalah kaprahkan, dijadikan alas buat coblosan gitu. Next. Nah, pelayanan. Nah, ini juga penting bagaimana anggota KPPS pada saat pemilu itu bisa menghadirkan layanan yang betul-betul membantu gitu ya bagi para penyandang disabilitas. Karena memang ini sangat penting peran petugas KPPS pada saat hari H. Karena sebenarnya juga dalam BIMTEK ini sebenarnya sudah diberikan bagi petugas KPPS pemahaman soal ini. Next. Nah, ini sudah ditulis di sini apa-apa saja yang termasuk dalam kategori TPS akses ya. Ada ini semuanya sudah di-list di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa baca juga sendiri gitu ya. Ini garis besar dari semua yang tadi disampaikan di atas. Oke, next. Nah, ini sebenarnya contoh supaya kita punya gambaran sama-sama mana sih yang akses, mana sih yang nggak akses. Bapak Ibu bisa jawab sendiri gitu ya di dalam hati. Yang akses tuh yang mana dengan melihat ini. Ya, next. Nah, ini juga sama, saya kira pelayanan pada penyandang disabilitas. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu sebenarnya agenda JPPR dan beberapa rekan itu sudah mencoba membuat apa yang kita sebut sebagai alat bantu periksa ya. Nah, tujuan dibuatnya alat bantu ini adalah untuk mempermudah Bapak Ibu sebagai penyelenggara untuk memastikan terjadinya TPS akses. Bentuknya checklist Bapak Ibu. Jadi dari mulai lebar pintu yang tadi semua itu ada di checklist. Sehingga pada saat Bapak Ibu misalnya mendesain TPS, membuat TPS dengan mengikuti standar yang ada di dalam alat bantu periksa, itu Bapak Ibu pasti akan bisa memastikan bahwa TPS itu akses atau tidak. Nah, alat bantu periksa ini sudah kita serahkan di KPU dan sudah di-endorse saya kira oleh KPU. Nah, sayangnya saya tidak tahu apakah alat bantu periksa ini masih tetap akan digunakan di tahun 2024 dan disosialisasikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga punya alat ya, semacam checklist untuk bisa memastikan bahwa bangunan TPS yang dikerjakan itu memang memenuhi standar aksesibilitas. Atau misalnya mungkin ada kemungkinan alat bantu periksa ini kemudian di-adjust dengan kondisi COVID pandemi. Tetapi pada intinya adalah kami berharap dari agenda dan tentunya JPPR yang pada saat itu bersama-sama membuat alat ini, alat bantu periksa ini bisa digunakan kembali dalam pemilu kita di 2024, gitu ya. Sehingga teman-teman di lapangan, teman-teman KPPS itu punya alat gitu loh. Tidak hanya sekedar
setahu saya dengar-dengar lebar pintunya segini, jadi kayak nerka-nerka. Tapi alat bantu periksa ini sangat gampang digunakan dan memuat semua elemen-elemen yang penting untuk memastikan bahwa TPS kita akses, gitu ya. Ini reminder saja saya kira untuk kita bisa menggunakan alat bantu periksa ini. Next. Nah, kaitannya dengan COVID-19 pandemi, saya kira dari pengalaman pemilu 2020 kemarin itu sudah banyak masukan ya. Tadi juga Pak Aban sudah bicara soal penggunaan sarung tangan bagi disabilitas netra yang tentunya menghambat mereka untuk bisa meraba braille-nya. Kemudian bagaimana berkomunikasi, bagaimana pendamping yang memang harus menggunakan APD ya pada saat membantu seorang penyandang disabilitas, atau misalnya direkomendasikan seorang penyandang disabilitas yang perlu pendamping itu memang mengambil pendamping orang terdekatnya sehingga dipastikan mereka tidak sedang terpapar COVID-19 dan lain-lain. Saya kira penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi itu tidak harus membuat kita menjadi patah semangat, tetapi membuat kita menjadi lebih kreatif lagi, sekaligus juga tetap memastikan bahwa pemilunya akses bagi penyandang disabilitas. Jadi ada dua tantangan yang harus kita jawab sekaligus. Jadi yang pertama soal aksesnya, yang kedua soal apakah pemilu itu nanti bisa kita laksanakan secara aman dalam hal meminimalisir munculnya klaster, dan tentunya itu ramah bagi penyandang disabilitas. Saya kira diskusi-diskusi soal bagaimana peserta penyandang disabilitas dalam pemilu yang di masa pandemi itu bisa aman, itu menjadi sebuah diskusi yang nantinya menarik untuk kita pelajari ke depan, bisa didiskusikan bagaimana supaya mereka pun tetap aman dan pemilunya tetap akses bagi penyandang disabilitas dan bagi semua.